Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Benny sedang membantu ibunya membuat kue. Pada pembelajaran kemarin, kalian telah belajar tentang sumber energi. Nah, kalian perhatikan, ibu ketika memanggang kue menggunakan apa, anak-anak? Ya, menggunakan oven listrik. Kira-kira sumber energinya berasal dari mana, anak-anak? Ya, betul sekali. Oven sumber energinya berasal dari listrik. Nah, coba kalian perhatikan juga ketika ibu memanggang kue, ibu meletakkan kue-kuenya di loyang. Nah, kira-kira loyangnya terbuat dari apa, anak-anak? Ya, betul sekali. Loyangnya terbuat dari bahan aluminium. Kenapa loyangnya terbuat dari aluminium, anak-anak? Ya, karena aluminium itu adalah penghantar panas yang baik, sehingga kuenya ketika dimasak di oven menjadi cepat matang karena aluminium adalah penghantar panas yang baik atau konduktor yang baik. Nah, sekarang kalau kuenya sudah matang, supaya tidak panas ketika kita mengeluarkan loyang, kita menggunakan apa, anak-anak? Ya, kita memakai kain lap untuk memegang loyangnya. Kenapa kita memakai kain lap? Karena kain lap adalah penghambat panas atau benda yang bersifat isolator, sehingga kita ketika memegang loyang yang panas, tangan kita tidak terasa panas. Nah, sekarang coba kalian amati benda-benda yang ada di rumah kalian yang memanfaatkan isolator dan konduktor. Kita coba cari sama-sama ya anak-anak ya. Nomor 1, pegangan panci. Bahannya terbuat dari plastik. Kegunaannya untuk apa, anak-anak? Ya, untuk membuka dan menutup panci. Kemudian sifat hantarannya adalah isolator. Contoh benda selanjutnya adalah panci. Nah, bahan panci apa, anak-anak? Ya, bahan panci adalah aluminium. Kegunaannya untuk peralatan memasak. Sifat hantarannya apa, anak-anak? Ya, betul sekali, konduktor. Sekarang contoh yang ketiga, nama alatnya adalah alat setrika. Alat setrika ini bahannya adalah logam. Kegunaannya untuk penghantar panas dari listrik ke baju. Sifat hantarannya adalah konduktor. Nah, nama alat dan bagian selanjutnya adalah solder. Bahannya terbuat dari apa? Logam. Kegunaannya adalah penghantar panas dari listrik ke peralatan rumah yang dipakai. Sifat hantarannya adalah konduktor. Nah, yang terakhir, pegangan dari rice cooker. Bahannya adalah terbuat dari plastik. Kegunaannya untuk apa? Ya, untuk membuka dan menutup rice cooker. Sifat hantarannya adalah isolator. Nah, ini adalah beberapa contoh. Kalian bisa mencari lagi beberapa alat di rumah kalian yang mempunyai sifat hantaran konduktor atau isolator. Nah, anak-anak, kemarin kalian telah belajar mencari informasi dari teks eksplanasi. Menuliskan kembali informasi melalui tulisan dapat dilakukan dengan kegiatan membaca dengan cermat. Setelah itu, kamu dapat menyusunnya menjadi sebuah karangan dengan bahasamu sendiri. Informasi yang disampaikan dapat ditulis dalam bentuk ringkasan maupun bentuk cerita. Nah, berikut adalah langkah-langkah menulis kembali informasi teks. Langkah yang pertama adalah
Perhatikan judul dan tema dalam teks. Nah, sebelum kalian menulis kembali informasi, yang harus kalian perhatikan adalah judulnya. Judulnya apa, temanya apa. Nah, kalian harus menulisnya sesuai dengan judul dan tema. Yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Nah, setelah kalian baca, kemudian kalian tentukan gagasan pokok. Gagasan pokok ini bisa kalian temukan setelah kalian menentukan kalimat utama dari masing-masing tiap paragraf. Nah, langkah menulis kembali informasi teks yang ketiga adalah kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. Nah, yang keempat, saat menulis kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh. Nah, anak-anak, sekarang kalian baca teks yang berjudul bahan, konduktor, dan isolator di sekitar kita berikut ini. Kalian bisa buka buku siswa halaman 178 dan 179. Silahkan dibaca dan kalian cermati setiap paragraf. Nah, anak-anak, setelah kalian baca, kalian bisa menuliskan kembali informasi atau isi dari masing-masing paragraf pada kartu berikut ini. Coba, ayo kita sama-sama cari isi dari masing-masing paragraf ya. Isi paragraf 1 apa, anak-anak? Ya, isi paragraf 1 adalah barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Coba sekarang kita cari isi paragraf 2. Ya, isi paragraf 2 adalah cara kerja selimut, jaket, dan sarung tangan wol yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Nah, isi paragraf yang ketiga apa? Ya, isi paragraf 3 adalah panci terbuat dari aluminium, sedangkan pegangan panci terbuat dari plastik. Sekarang kita cari isi paragraf 4. Isinya adalah prinsip perpindahan panas secara konduksi juga digunakan pada oven atau pemanggang. Nah, sekarang isi paragraf kelima yaitu mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan isi dari paragraf ke-6 apa, anak-anak? Ya, bara arang dan listrik merupakan sumber energi panas pada setrika. Nah, itu tadi isi dari paragraf yang ada di bacaan yang berjudul bahan, konduktor, dan isolator di sekitar kita. Nah, anak-anak, kemarin kalian telah belajar tentang gambar cerita. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Ya, gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Gambar cerita menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Nah, teknik ketika mewarnai gambar cerita itu ada dua ya, anak-anak ya. Yang pertama, teknik kering. Apa yang dimaksud dengan teknik mewarnai dengan teknik kering? Ya, teknik kering itu adalah teknik yang mewarnai dengan tidak menggunakan pengencer. Yang kedua, teknik basah. Teknik basah adalah teknik mewarnai gambar cerita yang menggunakan pengencer. Pengencer ini bisa berupa air atau minyak. Nah, apa sajakah alat-alat yang digunakan untuk mewarnai dengan menggunakan teknik kering? Yang pertama adalah pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita adalah biasanya pensil yang berukuran 2B sampai 6B.
Nah, ini adalah menggambar dengan teknik kering menggunakan pensil. Kemudian yang kedua adalah menggunakan krayon. Nah, krayon memiliki beragam variasi warna. Krayon adalah merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak ya. Nah, ini adalah contoh gambar dengan menggunakan krayon. Yang ketiga adalah pensil warna. Pensil warna ini hampir sama dengan krayon, tapi biasanya hasil gambar dari menggunakan krayon itu warnanya tidak begitu gelap. Kemudian teknik kering yang keempat adalah menggunakan spidol. Nah, pulpen atau spidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garisnya. Nah, ini adalah contohnya ya. Gambar biasanya kalau menggunakan spidol itu warnanya lebih gelap. Sekarang kita belajar teknik menggambar dengan teknik basah. Nah, contoh pewarna yang menggunakan teknik basah adalah cat air. Selain cat air, kita juga membutuhkan kuas, gelas, air, palet, dan kapas. Cerita yang dibuat dengan membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu, kemudian diwarnai sesuai dengan media basah. Nah, media basah ini biasanya karena menggunakan cat air atau menggunakan pengencer, biasanya medianya adalah berupa kain kanvas. Nah, ini adalah pewarna yang digunakan pada teknik basah ya anak-anak ya. Ini ada cat air, kemudian ada kuas ya, kemudian ada paletnya. Nah, ini adalah contoh gambar dengan teknik basah menggunakan cat air. Nah, tadi kita sudah belajar tentang teknik menggambar, sekarang teknik mewarnai gambar cerita. Teknik mewarnai gambar cerita itu sama juga dibagi menjadi dua, yaitu dengan media kering. Media kering ini ada dua teknik, yaitu satu yang pertama teknik arsir. Teknik arsir adalah dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap, terang, dan kesan adanya dimensi. Kemudian media kering yang kedua adalah teknik blok. Nah, apa itu teknik blok? Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Nah, kemudian teknik mewarnai gambar cerita yang kedua adalah dengan menggunakan media basah. Nah, tekniknya adalah dengan teknik sapuan cat air, yaitu dengan mengaplikasikan cat air maupun cat poster. Nah, berikut adalah contoh teknik mewarnai dengan media kering, yaitu teknik arsir ya anak-anak ya. Kalian perhatikan, ini adalah teknik arsir. Kemudian yang kedua ini adalah teknik blok. Nah, tadi teknik blok ini menimbulkan apa anak-anak? Menimbulkan kesan siluet ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah teknik menggunakan sapuan cat air. Kalian perhatikan ya anak-anak ya, kalau menggunakan cat air dengan media basah. Kelihatan ya anak-anak ya perbedaannya ya. Ini teknik arsir, kemudian ini teknik blok, yang ini adalah teknik sapuan cat air. Menjelaskan makna pada gambar cerita. Nah, setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul bisa mewakili seluruh isi buku. Sedangkan pada sebuah lukisan, gambar bisa mewakili sebuah tema. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut anak-anak. Kira-kira gambar ini menjelaskan atau maknanya apa ya? Ya, gambar tersebut bercerita tentang kenampakan alam berupa pantai yang indah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut, tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang menikmati bekal di pantai. Nah, itu tadi, jadi setiap gambar itu pasti memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, coba kalian perhatikan anak-anak. Pada
pada gambar ini ada kegiatan Beni sedang menonton TV beserta ayah dan ibunya. Pada gambar tersebut, mereka sedang menonton berita tentang kecelakaan yang terjadi pada lalu lintas. Nah, kemudian Udin bertanya, kenapa kecelakaan lalu lintas itu bisa terjadi, Ayah? Ayah pun menjawab, nah, kecelakaan itu terjadi karena mereka tidak melakukan kewajiban dalam berlalu lintas. Ibu pun menjawab, betul sekali, kalau kita tidak melakukan kewajiban dalam berlalu lintas, maka akan timbullah kecelakaan. Nah, tidak hanya kecelakaan, tapi bisa juga menimbulkan masalah sosial. Masalah sosial itu apa? Ya, masalah sosial adalah permasalahan yang timbul di masyarakat. Kenapa sampai terjadi masalah sosial, anak-anak? Ya, masalah sosial itu terjadi karena adanya pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, berikut adalah contoh beberapa masalah sosial dan penyebabnya serta bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama adalah masalah kemacetan lalu lintas. Penyebabnya apa? Karena para pengguna jalan kurang disiplin dalam berlalu lintas. Pihak yang terlibat siapa? Ya, pengguna jalan. Cara mengatasinya adalah dengan cara mematuhi peraturan lalu lintas. Yang ketiga, contoh masalah sosial tanah longsor. Penyebabnya adalah penebangan hutan secara liar. Pihak yang terkait adalah penebang hutan. Cara mengatasinya adalah dengan cara melakukan tebang pilih tanam. Contoh masalah sosial selanjutnya adalah polusi udara. Penyebabnya adalah ya asap pabrik. Pihak yang terlibat adalah pemilik pabrik. Nah, cara mengatasinya adalah memasang cerobong lebih tinggi. Nah, itu tadi adalah contoh beberapa masalah sosial. Ingat anak-anak, masalah sosial ini bisa kita atasi dengan cara kita melakukan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustazah. Sampai jumpa pada pembelajaran tematik selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.